Anda mengatakan dalam wawancara di Kompas TV, dalam setiap krisis selalu ada penumpang gelap. Apakah Anda mengacu pada perusahaan-perusahaan, dua perusahaan dimiliki oleh lingkar dalam kekuasaan yang menjadi mitra pemerintah untuk mengatasi krisis ini? Apakah Anda mengacu pada dua perusahaan ini sebagai penumpang gelap? Bukanlah, saya nggak bertujuan atau bertuju pada satu dua perusahaan, tapi kepada siapapun pihak-pihak di dalam pemerintahan untuk menjaga amanah ini dengan baik. Saya tidak tertuju pada satu dua perusahaan, pada siapapun pejabat publik di Republik ini, pejabat publik pusat, daerah maupun pejabat publik yang punya tanggung jawab, punya wewenang yang begitu besar. Jangan disalahgunakanlah, begitu aja. Kembali pada surat klarifikasi dan permohonan maaf dari Andi Taufan Garuda Putra, staf khusus milenial Presiden yang juga pemilik perusahaan Amarta. Ia mengatakan bahwa dukungan ini murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amarta, dengan donasi masyarakat yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Mengapa ini tidak bisa diartikan sebagai kebaikan dan sumbangsih pada bangsa? Kalau dari niatnya kan kita bisa lihat anak-anak muda ini kan punya idealisme, punya keinginan untuk membantu bangsa ini menghadapi wabah COVID-19 atau Corona. Karena desa ini benteng terakhir pertahanan negara ini dari serangan wabah COVID-19. Karena niatnya saya lihat idealisme anak muda, begitu, bahwa ada motif-motif yang lain, kami belum menemukan indikasi itu. Tapi jika publik punya informasi atau data-data yang lain, ya silakan saja disampaikan. Kalau saya kita melihat, saya mau tegaskan lagi dikit. Sebentar, sebelum itu, Bung Ari, saya mau masuk ini, maaf. Karena Presiden sendiri pada saat pengangkatan para staf khusus millennials ini mengatakan yang dibutuhkan dari para millennials ini adalah gagasan segar, melompat menuju kemajuan negara kita, menjebati gap atau jurang antara yang tua dan muda. Mengapa kesigapan menyurat pada camat supaya mereka bisa mendata kebutuhan penanganan untuk COVID ini tidak bisa dihargai? Menurut Anda di mana benarnya logika publik, logika kemarahan publik? Begini, bahwa semua anak bangsa ingin terlibat dalam mengatasi wabah COVID-19 ini kan baik-baik saja. Persoalannya kan memang ada mekanisme, aturan, tata cara yang menurut hemat kami tidak tepat. Nah, inilah yang menurut persangka baik kita, mungkin yang bersangkutan ingin berpartisipasi secara langsung untuk terjun ke masyarakat. Gitu. Nah, saya ingin tegaskan juga, Bu Rosi, jadi niat baik ini, Anda memahami niat baik? Anda memahami ini, bisa memaklumi ini sebagai niat baik? Bukan, siapapun ingin membantu kan. Karena logika saya nggak ketemu dengan apa yang menjadi penjelasan Pak Wamen. Anda mengatakan memahami ini sebagai niat baik, tapi Anda menginvestigasi internal Kementerian Desa apa yang terjadi sesungguhnya. Bukankah ini ada inkonsistensi? Bukan, dalam pengertian begini. Saya mau tegaskan bahwa yang dimaksud penumpang gelap bukan hanya pejabat publik, tapi juga pengusaha, pelaku usaha yang memanfaatkan kelangkaan barang, kepanikan masyarakat untuk mengambil keuntungan. Jadi siapapun, karena itulah kita harus sama-sama jaga kondisi wabah COVID-19 ini. Nah, kembali ke soal status, saya pikir begini, intinya yang bersangkutan ingin turun, membantu penanganan COVID-19, itu dulu. Bahwa ada tata cara birokrasi atau apapun yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah etik dan bisa membuat prasangka abuse of power. Nah, ini yang juga saya pikir harus digarisbawahi. Saya juga menghimbau kepada teman-teman yang masih muda-muda itu untuk hati-hatilah menjaga amanat dan kepercayaan Presiden yang malam bekerja keras untuk mengatasi wabah COVID-19. Bisa nggak diartikan hati-hatilah kalau bikin surat proyeknya tetap aja jalan, tapi kalau bikin surat makanya harus main cantik gitu? Nah, sekarang ini kita harus bertanya apakah ada aturan yang tegas pejabat publik tidak boleh berbisnis. Kalau memang ada, ya sudah. Kita harus tegas.